Halo semuanya, Bro and Sis, Shalom Alaikum. Kita mau bicara mengenai alam roh menurut iman Katolik. Untuk itu, pertama kita mau ngobrol tentang 3 jenis roh. Jadi kalau kita melihat ajaran Katolik, kita harus tahu tentang apa itu 3 jenis roh. Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu roh Allah, kemudian yang kedua adalah roh malaikat, yang ketiga adalah roh manusia. Namun kita bisa bertanya, landasannya apa? Kenapa ada ajaran mengenai 3 jenis roh itu? Yuk kita lihat sekarang. Pertama-tama kita mulai dari roh Allah dulu deh. Kalau kita melihat mengenai Alkitab dalam kaitan dengan roh Allah, kita dapat membuka Yohanes 4 ayat 24. Kata Yesus, Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pernyataan ini sangat jelas. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa Allah itu roh. Dengan demikian jelas sekali bahwa roh yang pertama harus kita tahu itu roh Allah. Referensi yang lain dalam kitab Kejadian, kitab yang paling awal dalam Alkitab, yaitu Kejadian pada pasal pertama, ayat pertama sampai yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sangat jelas pada ayat yang kedua ada kata roh Allah. Kemudian kalau kita membuka kembali ke perjanjian baru, 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain apa? Selain roh Allah. Itu baru 3 ayat yang kusebutkan, ada banyak sekali ayat, tetapi aku mencuplik secara kurang lebih ya asal-asalan lah. Tapi bukan sangat asal-asalan, saya cuplak-cuplik saja dari antara yang ada yang banyak sekali. Itu hanya 3 sebagai penegasan bahwa ajaran mengenai roh Allah ada di dalam Alkitab. Kalau kamu mau tahu yang lebih jauh, bisa klik channel YouTube saya yang berjudul Roh Allah yang Melayang-Layang, Apakah Benar Roh Kudus? Anda bisa klik ke situ, lalu menemukan pembahasan yang lebih dalam mengenai roh Allah itu apa, roh kudus, roh Yesus, roh Bapa, dan sebagainya. Tentu karena itu bukan tema kita lewatkan mengenai itu. Selanjutnya kita pelajari mengenai roh malaikat, bagaimana dasarnya. Kalau kita membuka katekismus gereja Katolik, yaitu ajaran resmi gereja, pada nomor atau artikel 327 kita menemukan kalimat seperti ini. Allah mengadakan pada awal segala waktu sekaligus 2 ciptaan dari ketiadaan. Yang rohani dan yang jasmani. Kemudian ada rincian, yaitu malaikat dan dunia. Berarti ada 2 jenis ciptaan dari ketiadaan. Ketiadaan itu nihil, nikil. Ciptaan dari ketiadaan itu dalam istilah bahasa Latin creatio ex nihilo, yang rohani itulah malaikat. Maka jelas malaikat itu roh. Kalau kita lanjutkan pada artikel 328, ada keterangan yang lebih dalam lagi. Ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci dinamakan malaikat. Jadi jelas bahwa makhluk rohani tanpa badan. Artinya, malaikat itu roh yang tidak punya badan. Selanjutnya, kalau kita membuka kitab Nabi Yesaya pada bab yang ke-6, ayat 1 dan 2, akan ada keterangan mengenai malaikat yang makhluk rohani tanpa badan itu. Aku di sana konteksnya adalah Nabi Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Ada kata serafim. Serafim itu golongan malaikat yang berada di seputar tahta Allah sendiri. Maka dengan demikian, karena Allah adalah roh yang bisa berada di seputar tahta Allah juga adalah roh. Maka serafim, yaitu malaikat, adalah roh. Kita dapat membuka yang lain. Kalau kita membuka dalam perjanjian baru, kita bisa buka Injil Lukas pada pasal yang kedua ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Ini adegan pada saat kelahiran Sang Kristus. Maka dikatakan malaikat-malaikat kembali ke surga. Tempat mereka di surga bersama dengan Allah, dekat dengan tata Allah. Karena Allah adalah roh, maka malaikat-malaikat pun demikian juga. Dan itu jelas di dalam tradisi suci, di dalam Alkitab suci, juga dalam pengajaran gereja yang tertulis di dalam Katekismus Gereja Katolik alias KGK, sangat jelas makhluk rohani tanpa badan itulah para malaikat. Kalau kamu pengen tahu lebih dalam, ada video yang berjudul Alam Malaikat Menurut Iman Katolik. Anda boleh klik di channel YouTube Katkin.
Kita tinggalkan mengenai tema malaikat karena bukan tema kita. Kan tema kita adalah alam roh menurut Gereja Katolik. Yang terakhir kita bahas roh manusia. Seperti apa roh manusia? Berarti kita membahas tentang diri kita sendiri ya. Kalau kita membahas mengenai alam roh, mengenai apa yang spiritual, sebenarnya juga berlaku untuk kita. Karena manusia juga punya roh, kita semua punya roh. Kita juga pengen tahu kan, kita seperti apa. Yuk kita dalami bersama-sama. Kalau kita baca dalam KGK artikel 327 ada perkataan demikian bunyinya. Allah mengadakan yang manusiawi yang boleh dikatakan sekaligus terdiri dari roh dan badan. Yang manusiawi berarti human, kita manusia. Terdiri dari apa? Roh dan badan. Kita punya badan. Dengan badan itu material fisik terlihat sehingga kamu semua bisa lihat saya meskipun rada-rada hitam dikit, tapi ya kelihatan lah karena ada materialnya. Tapi roh tidak bisa dilihat, sebagaimana tadi Allah adalah roh, tidak bisa dilihat. Malaikat adalah roh, juga para malaikat tidak dapat dilihat. Tetapi manusia itu percampuran antara roh dan badan. Itu terdapat di dalam KGK 327 dengan referensi pada Denzinger Schonmacher pada artikel ke-800. Kalau kita membuka kitab Kejadian 2, kemudian kita buka ayat 7, ada perkataan seperti ini ketika waktu itu ceritanya adalah manusia belum ada kemudian diciptakan oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Apa yang dimaksud nafas hidup? Kalau kita pengen tahu nafas hidup, referensinya ada di Perjanjian Baru, yaitu surat pertama Korintus, pada pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Sehingga nanti kita tahu apa yang dimaksudkan nafas hidup di dalam kitab Kejadian. Kalau dilanjutkan kitab Kejadian ini kalimatnya adalah nanti manusia menjadi makhluk yang hidup. Karena ada nafas yang dihembuskan ruah dalam bahasa Ibrani. Yuk kita buka referensinya yaitu di surat pertama Korintus. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Ayat 12 nyambung. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Jadi yang dimaksud dengan nafas hidup dalam kitab Kejadian, mengacu pada surat pertama Korintus, itu maksudnya roh manusia. Dan roh manusia asalnya dari tiupan Allah sendiri, berasal dari Allah. Artinya, kalau kita membaca kitab Kejadian dalam terang Perjanjian Baru, berarti Allah menghembuskan roh ke dalam manusia sehingga manusia dapat menjadi hidup. Yuk kita sekarang maju dengan lebih detail lagi. Tadi secara umum sudah mulai tahu bagaimana dunia roh dalam ajaran Gereja Katolik. Berarti ada roh Allah, ada roh malaikat, dan kemudian ada roh manusia. Ada 3 jenis roh. Kalau ditanya, ada berapa jenis roh menurut ajaran iman Gereja Katolik? Ada 3. Sebutkan. Roh Allah, kemudian roh malaikat, yang terakhir adalah roh manusia. Itu cukup. Ya, cukup bagi Anda yang sudah cukup dengan itu. Tetapi kalau kita maju lebih dalam, akan ada banyak hal yang terungkap dan dapat menerangi pemahaman kita secara Katolik. Dan akan banyak hal dapat kita jawab, termasuk juga fenomen-fenomen pada zaman modern. Yuk maju sekarang dengan rincian-rincian yang lebih lanjut. Yuk sekarang kita arahkan pandangan pada malaikat. Ya, ada roh Allah, roh malaikat, roh manusia. Sekarang aku pengen mengarahkan Anda semua kepada malaikat ya. Bahwa ternyata di dalam dunia malaikat ada perpecahan. Yaitu yang pertama adalah malaikat baik, yang kedua adalah malaikat jahat. Kalau kita bicara tentang manusia, itu juga ada manusia hidup dan manusia mati. Kita hidup ya, bisa nyanyi, bisa memuji Tuhan, bisa bicara, bisa mendengarkan, bisa ikut Zoom, bisa ikut dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada malaikat baik, malaikat jahat. Nah, di dalam dunia manusia ada orang yang hidup dan ada orang yang mati. Yuk sekarang kita lihat lebih detail lagi mengenai malaikat. Malaikat baik dan malaikat jahat. Pertama kita bahas mengenai malaikat baik. Di dalam ajaran iman Gereja Katolik, dunia malaikat kemudian terbelah. Ada malaikat baik, ada malaikat jahat. Malaikat baik kita tetap menyebutnya malaikat. Jadi ketika dunia malaikat terbelah, sebutan malaikat pada umumnya dikenakan untuk malaikat yang baik. Apa itu maksudnya malaikat yang baik? Malaikat yang masih setia kepada Tuhan. Sementara itu, kalau kita bicara mengenai malaikat jahat, kita menyebut setan.
Karena setan sesungguhnya adalah malaikat juga yang menjadi jahat karena kesalahan mereka sendiri pemberontakan kepada Tuhan Allah kita. Jadi sebenarnya hakikat setan adalah malaikat yang menjadi jahat. Maka kalau kita bicara mengenai setan, pemahaman kita mesti ngerti, itu mereka malaikat. Roh setan itu sama dengan roh malaikat. Hanya bedanya adalah malaikat yang baik atau ringkasnya malaikat saja, itu setia kepada Tuhan. Mutlak 100%, 1.000.000% setia pada Tuhan. Sementara malaikat jahat alias setan, mereka tidak setia kepada Tuhan. Maka kita kembali kepada dunia malaikat, berarti malaikat ada malaikat, berarti yang baik. Istilah malaikat kemudian dimaksudkan untuk malaikat yang baik, kecuali ada keterangan malaikat jahat. Umpamanya dalam kitab Wahyu, ada naga yang dibantu dengan malaikat-malaikatnya, maksudnya malaikat jahat. Tapi kemudian ada setan. Tetapi roh mereka sama. Roh malaikat dan roh setan itu roh yang sama. Karena malaikat dan setan itu diciptakan pada waktu itu semuanya baik. Tapi kemudian ternyata malaikat-malaikat sepertiga jumlahnya melawan Allah, memberontak sehingga mereka disebut setan. Maka setan sebenarnya adalah sebutan saja, sebutan untuk malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Itu bukan tema kita. Kalau pengen tahu yang lebih jauh, ada video yang berjudul Ternyata Setan Ciptaan Tuhan juga. Emang lu kira ciptaan siapa, bro? Ya, setan ciptaan Tuhan juga. Oh, berarti Tuhan menciptakan kejahatan ya, Rama? Ya, nanti dulu. Anda bisa lihat ya, Sis ya. Ternyata setan juga ciptaan Tuhan, tapi ada keterangan penjelasannya. Anda boleh klik ke channel saya, channel YouTube Katkit, kalau pengen tahu lebih jauh tentang malaikat dan setan, hubungannya, sifat-sifatnya bukan tema kita, karena tema kita kan roh ya. Hanya supaya kita tahu bahwa roh malaikat dan roh setan itu jenis roh yang sama. Sekarang kita maju lebih detail mengenai roh manusia. Ada roh manusia hidup, ada roh manusia mati. Loh, kalau mati berarti gimana, Rama? Yang mati adalah badan. Kita harus ingat bahwa manusia mati, yang mati adalah badannya. Karena roh tidak bisa mati. Sekali diciptakan, roh manusia selama-lamanya. Itulah yang disebut sebagai immortal. Immortal, sekali tercipta, roh manusia nggak bisa hilang, nggak bisa lenyap, nggak bisa punah, nggak bisa mati. Jadi sekali tercipta rohnya Rama Bayu, ya sampai selama-lamanya akan hidup. Maka manusia mati juga masih ada rohnya. Alkitab banyak sekali memberikan keterangan tentang itu. Contohnya ketika Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan Lazarus dan orang kaya, kan orang kaya mati, Lazarus mati, tapi dikatakan mereka masih hidup secara rohani, rohnya masih hidup. Tentu orang hidup juga rohnya masih ada. Yuk kita lihat lebih detail lagi kalau roh manusia itu seperti apa. Untuk orang hidup, roh dan badannya masih menyatu. Contohnya mana? Ya contohnya saya ini Anda masih bisa lihat ya. Roh dan badan menyatu sehingga Anda melihat badan saya, roh saya menghidupkan, saya bisa bicara, saya bisa ngomong, bisa menjelaskan, mengajarkan iman Katolik dan seterusnya. Tapi kemudian kalau kita lihat orang mati, roh dan badan terpisah. Karena roh kemudian masuk kepada pengadilan pada detik pertama orang mati, tapi badannya kemudian mulai membusuk pada detik ketika orang mati. Proses pembusukannya sudah mulai tentu berangsur-angsur pelan-pelan sampai kemudian membusuk, hancur, bahkan lenyap, hilang, tidak lagi ditemukan. 1, 2 ada yang menjadi fosil manusia zaman kuno dan seterusnya. Tapi pada umumnya badan kembali menjadi tanah ketika sudah bertahun-tahun atau ratusan bahkan ribuan tahun. Pendek kata, kalau orang mati rohnya ada, berarti ada roh manusia yang mati meskipun mereka dalam keadaan tanpa badan. Untuk persoalan itu, orang hidup, orang mati, rutenya bagaimana? Aku juga sudah punya video yang judulnya Rute Orang Mati Menelusuri Perjalanan Akhirat. Klik sajalah di channel YouTube Katkit. Jadi banyak promosi bro dan sis ya, nggak apa-apa lah. Karena ini nyambung juga kalau pengen tahu lebih dalam. Karena tema kita kan bukan ini, jadi saya nggak bahas mengenai ini. Ini sudah pernah dibahas, Anda bisa meluncur ke Katkit, katekesi sedikit, membahas iman Katolik, sudut pandang Katolik. Nggak usah like, nggak usah subscribe, yang penting Anda tonton saja dan share kalau berguna supaya iman Katolik makin diketahui. Lanjut, sekarang kategorisasi mengenai roh. Tadi kan kita sudah bahas, sudah tahu nih, ada roh Allah, ada roh malaikat, ada roh manusia, dengan pembagian yang lebih rinci, roh malaikat jahat, roh malaikat baik,
roh orang mati, roh orang hidup. Sudah ada mulai pembagian-pembagian yang rinci. Tapi kalau kita lihat kategorisasinya, kita akan lebih paham lagi mengenai dunia roh, alam roh di dalam ajaran iman Katolik. Yuk pertama sekarang kita lihat 3 jenis roh tadi kita tinjau dari kategori pencipta dan ciptaan. Kalau kita lihat dalam tinjauan pencipta dan ciptaan, yang masuk dalam kategori pencipta adalah Allah. Allah satu-satunya roh yang menciptakan. Maka ada sebutannya roh pencipta. Maka ada kalau kita menyanyikan lagu tentang Roh Kudus itu Veni Creator Spiritus. Creator Spiritus berarti roh sang pencipta. Creator pencipta, Spiritus roh. Roh pencipta berarti Allah satu-satunya yang bisa menciptakan, membuat alam semesta, membuat apa yang terlihat dan tidak terlihat, hanyalah Allah. Berarti dalam kategori pencipta, satu-satunya hanya Allah saja. Malaikat tidak mencipta, kemudian manusia juga tidak mencipta seperti Allah mencipta. Kemudian ada 2 roh dalam kategori ciptaan, roh malaikat dan roh manusia dengan rinciannya ya. Ini ciptaan. Jadi dalam status ciptaan dan pencipta, malaikat dan manusia berada pada level yang sama. Sama berarti maksudnya apa? Sama-sama ciptaan. Malaikat diciptakan, manusia diciptakan. Sedangkan Allah tidak diciptakan. Allah ada kekal sampai kekal, ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Itu kategori mengenai pencipta dan ciptaan. Kalau kita lihat selanjutnya, 3 jenis roh tadi ditinjau dari kategori roh murni. Ini beda lagi ya. Kalau kita ngomongin mengenai roh murni, lalu akan menjadi berbeda. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam tinjauan kategori seperti ini, yang roh murni itu 2, yaitu roh Allah dan roh malaikat. Malaikat tentu malaikat dan setan maksudnya ya. Jadi Allah itu roh murni karena tidak punya badan. Malaikat juga roh murni karena tidak punya badan. Setan karena setan adalah malaikat juga roh murni tidak punya badan. Sehingga apapun yang terkait dengan Allah dan dengan malaikat semua hanyalah gambaran. Kalau kita mengatakan tangan Tuhan, mata Tuhan melihat, itu bukan karena Tuhan benar-benar punya mata. Mata itu fisik. Tangan itu fisik. Apakah Tuhan punya tangan? Tuhan tidak punya tangan tentu saja. Apakah Tuhan punya mata? Tuhan tidak punya mata tentu saja. Tapi Tuhan tidak punya mata bisa melihat. Malaikat pun demikian. Malaikat tidak punya kepala, tidak punya kaki. Semua adalah gambaran. Kalau kita punya patung malaikat, itu merupakan simbolisasi atau penggambaran menurut ukuran kita sebagai manusia. Supaya bisa paham malaikat itu kayak apa. Kan digambarkan punya sayap, punya ini dan itu. Supaya kita bisa mengerti seperti apa. Karena kalau digambarkan ini malaikat cuma gelap doang ya, nggak ngerti kita. Sebenarnya kayak apa sih bentuk atau wujudnya malaikat yang nggak ada wujudnya. Karena mereka roh murni seperti Allah. Jadi malaikat dan Allah berada dalam kategori yang sama kalau tinjauannya mengenai roh murni. Setan demikian juga. Jadi setan nggak bisa dilihat. Wah nyatanya ada yang serem-serem Rama, yaitu penggambaran saja atau manifestasi. Setan mewujudkan dirinya dalam wujud yang mengerikan supaya manusia menjadi ketakutan. Sementara manusia itu bukan roh murni karena kita ya istilahku adalah roh campur lah kita ini. Jadi kita ini antara roh dan badan diaduk menjadi satu sehingga kita punya yang material, yang fisik. Berarti kita ini makhluk seperti tanda petik makhluk amfibi ya, 2 alam. Tentang yang fisik kita juga masuk fisik, kita bisa lapar, haus, dan sebagainya yang kebutuhan fisik itu. Tetapi kita dalam kerangka rohani kita juga makhluk spiritual, makhluk rohani. Jadi kita berada di 2 alam, rohani ikut, jasmani ikut. Karena kedua-duanya menyatu dalam satu kepribadian kita, yaitu roh dan badan. Itu kalau tinjauannya adalah tinjauan roh murni. Yang paling penting kita akan bahas mengenai roh manusia ya. Karena kita manusia, mengenai roh Allah ya sementara kita tinggalkan, mengenai roh malaikat sementara kita tinggalkan, Anda bisa meluncur ke channel YouTube Katkit, saya sudah banyak membahas mengenai malaikat dan setan, angels, demons, dan hal seputar itu ya. Kalau roh manusia belum pernah saya bahas, ini pertama kali mau saya bahas di sini ya. Roh manusia itu seperti apa? Kita bahas khusus bahwa roh manusia sekarang ini ketika kita bicara, tentu kita masih menantikan akhir zaman. Nanti kalau akhir zaman beda lagi ceritanya. Karena kita belum akhir zaman, maka kategorisasinya roh manusia ada 4. Jadi kalau sebelum akhir zaman itu ada 4. Tetapi nanti setelah akhir zaman, yaitu setelah pengadilan terakhir, tinggal 2.
Karena yang lain kemudian tidak ada lagi kategorinya. Tetapi sementara kita masih hidup, bumi masih ada, dunia masih berjalan, kita masih menantikan sampai hari kiamat, masih ada dalam 4 kategori. Yuk kita lihat sama-sama. Tadi kan pembagiannya sudah ada 2 ya, roh orang hidup, roh orang mati. Untuk yang orang hidup tentu cuma 1, bumi. Ya, bumi ini istilah, intinya adalah di alam semesta ini. Ya tentu sampai sekarang yang kita ketahui ya hanya bumi ya. Di planet lain tidak ada manusia, tidak ada kehidupan. Bumi maksudnya di dalam alam fisik, yaitu ya, alam semesta yang dapat kita lihat sebagai alam semesta yang sifatnya material. Kita sebutlah bumi. Berarti roh manusia hidup berada di bumi, satu-satunya ada di bumi. Kemudian kalau orang mati yang tanpa badan, jadi roh orang mati sementara ini tanpa badan. Jadi kalau kamu punya engkongmu sudah meninggal, badannya engkongmu kan entah dikremasi, entah di dalam tanah kan hilang, membusuk, tapi engkong tidak mati, engkong masih ada. Kenyataannya masih ada. Orang mati itu masih hidup dalam rohnya. Nah, roh orang mati pertama ada di surga, yang sudah boleh menikmati kemuliaan surga bersama dengan para kudus, kebahagiaan surgawi. Kemudian yang masih menantikan kebahagiaan surgawi dengan pemurnian itu berada di purgatorium, atau istilah bahasa Indonesianya kita menyebutnya api penyucian atau penyucian saja. Itu orang-orang yang sudah jelas masuk ke surga tetapi masih memerlukan pemurnian. Sementara yang melakukan dosa mortal tanpa pertobatan, yang menolak Allah tanpa pertobatan, yang melakukan dosa keberhalaan tanpa pertobatan, yang melakukan dosa-dosa mematikan tanpa pertobatan, saat ini pun sudah ada yang di neraka. Jadi roh orang mati sudah ada yang di surga. Ya terutama kalau yang sudah jelas adalah roh orang mati, yaitu para kudus. Para kudus kan sudah mati semua. Contohnya Rasul Petrus. Rasul Petrus ada di surga tapi dalam rohnya. Rohnya Santo Petrus ada di surga. Badannya di mana, Rama? Badannya Rasul Petrus ya ada di Vatikan, ada di Roma, di bawah altar agung Basilika Santo Petrus yang ada di Vatikan sana. Kemudian juga ada yang di purgatori dan sudah ada yang di neraka. Loh, sekarang sudah dihuni neraka ya, Rama? Sudah. Jadi sudah ada manusia-manusia yang neraka karena apa? Karena detik orang mati sudah ada pengadilan. Dalam rute orang mati sudah kujelaskan. Inilah keadaan roh manusia di dalam 4 kategori. Yuk kita lihat sekarang berarti dijabarkan lagi dalam 4 kategori roh manusia itu ya. Berarti roh manusia ada roh manusia di bumi, roh manusia di surga, roh manusia di purgatorium, dan roh manusia di neraka. Yang 3 ke bawah, yang 2 ke bawah, surga, purgatorium, dan neraka, untuk sementara roh manusia itu sebagai roh murni. Tetapi sebagai roh murni berarti hanya untuk sementara. Mereka seperti malaikat yang tidak punya badan, karena badannya ada di bumi membusuk, tapi nanti pada akhir zaman seluruh manusia akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan berarti rohnya, yang roh murni untuk sementara itu dipertemukan dengan badan yang dihidupkan kembali oleh Tuhan sebagai badan kemuliaan. Tapi kalau roh manusia di bumi ya menyatu dengan badannya seperti kita semua yang masih hidup dan berjumpa di dalam ruang virtual ini. Inilah roh manusia. Tetapi nanti saudara-saudari, bro and sis semuanya, pada saat akhir zaman, yaitu mulai pada hari kiamat, nanti roh manusia di bumi kan tidak ada lagi. Karena bumi dan langit itu langit dan bumi yang baru. Seperti yang diceritakan di dalam kitab Wahyu. Langit dan bumi yang baru itu maksudnya keadaan surgawi atau surga sendiri. Nanti tinggal ada 2 setelah hari kiamat, yaitu roh manusia di surga bersama dengan Allah. Kemudian roh manusia di neraka yang terpisah dengan Allah. Maka yang roh manusia di bumi itu sementara, roh manusia di purgatorium juga sementara. Karena purgatorium hilang pada saat nanti akhir zaman, Kristus datang untuk kedua kalinya dan terjadilah pengadilan yang terakhir. Itu mengenai roh manusia. Jadi kalau sekarang umpamanya kamu punya engkong, kemudian sudah meninggal, ada di mana ya kira-kira ya? Kalau engkau kamu beriman, tidak berdosa mortal, ya kita harapkan di surga. Kalaupun belum di surga, ya di purgatorium mengalami penyucian. Amit-amitlah di neraka. Kita nggak tahu tetapi ya, apakah mereka yang mati di surga, atau di purgatorium, atau di neraka. Yang paling bagus kita mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia itu. Ini demikian keadaan alam roh. Jadi kalau kita mau memahami mengenai eksistensi alam roh seperti itu. Tapi kalau kamu pengen tahu mengenai surga dan neraka, kamu juga bisa klik ya channel YouTube Cat Kid. Karena memang tema kita kan bukan
tema mengenai surga, neraka, purgatorium ya. Anda bisa klik itu. Judulnya Eksistensi Surga dan Neraka. Keterangannya cukup lengkap di sana. Juga purgatorium sudah ada juga. Purgatorium Alkitabiah. Satu lagi, kalau pengen tahu mengenai neraka, itu ada 2 level neraka, sudah saya bahas juga 2 level neraka. Kok Rama tahu-tahunya ada 2 level neraka? Oh tahu gue, gue tahu. Udah pernah kesana Rama? Ya belum, belum. Kenapa kok tahu? Karena diwahyukan Tuhan, lalu diajarkan melalui pengajaran magisterium gereja. Sehingga kita bisa tahu bahwa di sana nanti ada 2 level neraka. Itu beberapa yang dapat Bro Ensis lihat kalau terkait dengan alam seberang kematian. Tapi kan tema kita adalah alam roh. Nah kemudian sekarang kita bicara mengenai 7 rincian ya. Jadi sebenarnya sudah mulai paham ya. Saya ulang sebentar ya, ada 3 yang utama, berarti roh Allah, roh malaikat, roh manusia. Kemudian roh Allah itu satu-satunya Allah saja, tidak ada yang lain. Roh malaikat, ada malaikat baik, itu namanya malaikat tetap. Malaikat jahat namanya setan. Nah untuk manusia zaman sekarang ini, sekarang sebelum pengadilan terakhir, ada roh manusia di bumi, roh manusia di surga, roh manusia di purgatorium, dan yang ada di neraka. Tapi nanti pada akhir zaman setelah kiamat, tinggal yang ada di surga dan ada di bumi. Maka sekarang kita lihat bagaimana 3 jenis roh itu di dalam 7 rincian. Yuk kita lihat sekarang rinciannya. Kita sudah lihat roh Allah, roh malaikat, dan roh manusia. Allah satu-satunya Allah Esa, kemudian malaikat terbagi 2, malaikat dan setan, manusia yang di bumi, manusia di surga, manusia di purgatorium, dan kemudian manusia yang di neraka. Kalau kita lihat, maka ada 3 jenis roh dalam 7 rincian. Kalau kita lihat 3 jenis yang besar, hanya ada roh Allah, roh malaikat, roh manusia. Tidak ada roh lain di alam semesta ini, entah yang bersifat material dan spiritual, kecuali hanya 3 roh ini. Roh Allah itu bisa dicurahkan kepada kita, tapi pencurahan roh Allah itu ke dalam diri kita, bukan menguasai kita dalam arti mencabut kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita tetap ada ketika kita mendapat anugerah pencurahan Roh Kudus. Roh malaikat demikian juga, karena roh malaikat bekerja menurut ukuran Allah. Berarti malaikat tidak bisa merasuki kita, karena malaikat bekerja seperti Allah bekerja, menghormati kehendak bebas kita. Maka tidak ada malaikat masuk dalam diri orang. Kalau yang bisa masuk dalam diri orang, berarti memaksakan masuk, itu namanya roh malaikat jahat atau roh jahat alias setan. Kenapa setan bisa merasuki orang? Karena setan ingin menjadi Allah. Jadi setan menginginkan dirinya juga bersemayam dalam diri manusia, tapi dengan paksaan. Itulah namanya orang kerasukan. Jadi simpelnya kira-kira, kenapa setan kurang kerjaan merasuki manusia? Karena pengen seperti Allah. Kalau Allah itu punya bait, yaitu kita, tubuh manusia, kita sudah kenal dalam perjanjian baru. Rasul Paulus mengatakan kan, kamu tahu kan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Allah bersemayam dalam tubuhmu. Maka setan juga iri dalam keadaan itu. Maka setan kalau merasuki orang, masuk dalam diri orang, seakan-akan dia sedang menjadikan dirinya Allah. Tuh gue juga bisa. Kira-kira begitu kata setan. Kalau Allah bersemayam dalam tubuh manusia dan menganggap tubuh manusia itu bait sucinya, gue juga punya bait suci gue sendiri. Yaitu orang yang gue rasuki, itulah bait suci setan. Kira-kira begitu. Jadi setan ini ingin menyaingi apa yang Tuhan punya gitu loh. Karena memang dosa paling awal setan ya ingin menjadi Allah sendiri. Nah itu. Kenapa ada kerasukan, kenapa tujuannya dan sebagainya. Tapi itu lebih merupakan pengantar-pengantar awal ya. Kemudian kalau kita lihat manusia sudah kita rinci tadi itu. Nah ini 7 rinciannya. Jadi ada roh Allah Esa, ada roh malaikat, ada roh setan, ada roh manusia di bumi, roh manusia di surga, roh manusia di purgatorium, roh manusia di neraka. Tapi nanti setelah akhir zaman tinggal ada 5 kategori, karena yang bumi dan purgatorium dicoret. Tapi roh setan itu tetap setan, malaikat yang baik tetap baik. Karena apa? Di dalam ajaran suci gereja, magisterium ajarkan, sekali mereka memilih setia atau menolak Tuhan, demikianlah mereka sampai selama-lamanya. Jadi artinya ketika dulu diciptakan,
kemudian memberontak, sekali setan tetap setan. Sekali malaikat baik, tetap malaikat baik. Itu berbeda dengan manusia ketika masih di bumi. Manusia masih di bumi itu bisa berubah, bisa baik, bisa jahat, bisa baik lagi, bisa jahat lagi. Nah, sebelum kita meninggal dunia masih ada perubahan-perubahan seperti itu. Tetapi nanti pada saat kita sudah memasuki alam kekal atau alam akhirat, itu nanti kita hanya akan berada atau di surga atau di neraka. Catatan terakhirnya adalah dari 3 jenis roh ini tidak ada yang bisa saling berubah ya. Maksudnya apa? Ya tentu roh manusia tidak bisa menjadi Allah, atau itu kalau itu ketinggian ya. Manusia dan malaikat saja yang sama-sama ciptaan. Jadi roh manusia tidak bisa menjadi malaikat kalau baik, atau juga sebaliknya kalau jahat juga tidak bisa menjadi setan. Karena dalam pemahaman umum ada pemahaman, ini bukan ajaran Katolik tentulah, di dalam masyarakat atau dalam kultur tertentu atau di dalam ajaran-ajaran yang lain ya, kebudayaan tertentu atau agama yang lain, bahkan ada kepercayaan kalau manusia yang baik mati, nanti dia menjadi malaikat. Kalau manusia jahat, modar, kok modar sama ya, jahat kan modar saja ya. Kalau yang jahat modar, maka dia menjadi setan. Jadi ada kepercayaan roh-roh setan itu dulunya manusia yang jahat semasa hidupnya dan mati masih dalam keadaan jahat. Tidak ada seperti itu. Jadi manusia mati ya tetap rohnya roh manusia, tidak akan berubah menjadi malaikat. Roh manusia yang jahat pun kalau mati tidak akan berubah menjadi setan, tetap manusia, karena ini 3 roh yang berbeda. Roh Allah, roh malaikat, roh manusia, 3 entitas yang tidak bisa saling berseberangan. Karena sesekali bahkan orang Katolik pun saya menjumpai ada juga kesalahpahaman itu. Ada juga istilah terima kasih karena engkau sekarang sudah menjadi malaikat kami. Saya beberapa kali menjumpai di dalam 1-2 arwah atau misa arwah ada keterangan dalam snack atau dalam apa itu namanya box kardus makanan yang dibagi setelah misa ada tulisan seperti itu. Papa ini selamat jalan, terima kasih engkau sekarang menjadi malaikat di surga. Tidak menjadi malaikat ya. Manusia tetap manusia, itu persis seperti yang diceritakan, saya ulang kembali, di dalam kisah Lazarus dan orang kaya tadi. Malaikat yang membawa Lazarus ya berbeda dengan Lazarus. Lazarus tetap manusia. Orang kaya yang mati juga tetap manusia, tidak ada perubahan seperti itu. Kira-kira seperti itulah alam roh di dalam ajaran Katolik. Tentu ini pendasaran atau ajaran umum, tentu nanti punya sifat-sifat masing-masing yang dapat kita jelaskan. Misalnya contohnya roh Allah ketika masuk dalam diri kita bukan menguasai kehendak bebas, berbeda dengan roh setan. Kalau masuk namanya kerasukan itu menguasai kehendak bebas kita, ada perbedaan. Kenapa berbeda? Allah tidak menguasai kita karena Allah menginginkan kita menanggapi secara bebas. Jadi kalau kita berbuat baik itu karena kita memilih berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat juga karena pilihan kita sendiri. Itu namanya kehendak bebas. Kehendak bebas itu anugerah besar yang Allah berikan dan tidak akan dicabut lagi oleh Allah sampai kapanpun. Itulah kenapa kalau ada apapun, malaikat sekalipun tidak masuk tapi ada di luar. Saya beri contoh, 1-2 contoh umpamanya penampakan malaikat memberikan perintah dari Tuhan tidak pernah masuk. Contoh ketika menampakkan diri kepada Bunda Maria, itu Gabriel, malaikat tidak masuk tapi berhadap-hadapan. Lalu malaikat menyampaikan kepada Bunda Maria, sehingga di situ kehendak bebas Bunda Maria masih ada. Kemudian juga ketika malaikat tampak kepada tokoh-tokoh yang lain, itu juga seperti itu. Tapi setan berbeda. Setan menguasai kehendak bebas pada saat merasuki manusia. Karena apa? Karena dia menginjak-injak hukum Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Hukum Tuhan adalah, kehendak Tuhan adalah manusia punya kehendak bebas. Tapi dengan setan masuk ke badan manusia yang dimasuki tidak punya kehendak bebas. Artinya setanlah yang mengendalikan manusia itu. Maka dia bisa berbuat apa saja kalau orang kerasukan, karena setanlah yang mengendalikan badan si manusia itu. Kurang lebih seperti itu alam roh dalam ajaran Katolik. Kalau mau ada tanya jawab masih punya waktu. Terima kasih semuanya. Shalom alaikum.